Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Veronica Zewanti, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dadiwara Suharjono, SSMPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kita mulai dari latar belakang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakangnya, belakangan ini penggunaan bahasa Indonesia baik pada kehidupan konkret juga kehidupan fiksi telah mulai mengalami interferensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul dalam rakyat luas pada Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar di waktu ini serta masa yang akan datang. Bahkan, para generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia pada kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan anak muda telah sangat luas, serta telah memprihatinkan, sebab bahasa gaul yang mereka pakai telah aneh-aneh. Penggunaannya sudah tak tahu tempat serta suasana, dengan siapa mereka bicara. Menggunakan terjadinya hal ini telah merusak keaslian serta kebakuan bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian bahasa gaul. Menurut Mulyana tahun 2008, bahasa gaul merupakan sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang spesifik, unik, menyimpang atau bahkan bertentangan menggunakan arti yang lazim waktu digunakan sang orang-orang asal subkultur tertentu. Selain pendapat tersebut, Sarwono tahun 2004 mengatakan bahwa bahasa gaul artinya bahasa khas remaja atau kata pungkasnya diubah-ubah sedemikian rupa. Sebagai akibatnya hanya mampu dimengerti pada antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir semua remaja tanah air yang terjangkau sang media massa. Padahal kata istilah itu berkembang, berubah serta bertambah terus setiap harinya. Yang kedua, ada pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia tak mengenal bahasa baku sebagai akibatnya kehilangan patokan serta bimbingan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Yang kedua, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mampu menyelidiki lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, masyarakat tidak terbiasa atau merasa enggan menggunakan bahasa Indonesia baku dan lebih nyaman menggunakan bahasa gaul. Yang keempat, pudarnya rasa bangga dalam diri rakyat Indonesia untuk dapat berkomunikasi pada bahasa Indonesia yang baik dan sahih. Sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang sering digunakan. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Yang pertama, menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Misalnya, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Yang kedua, pengaruh lingkungan umumnya para remaja menyerap percakapan orang-orang dewasa pada sekitarnya, baik sahabat, sebaya, atau sekeluarga. Yang ketiga, peran media atau elektro yang menggunakan istilah bahasa gaul pada film-film, khususnya film remaja dan iklan, semisal berasal adegan dialog di televisi. Yang keempat, akibat perkembangan zaman, pada masa segala hal yang ada pada lingkungan kita harus selalu ter-up to date. Adapun alasan para pelajar lebih menyukai bahasa gaul daripada bahasa Indonesia adalah karena menggunakan bahasa gaul mampu lebih akrab, tapi harusnya hanya untuk seumuran saja. Yang kedua, karena responden merasa lebih nyaman memakai bahasa tersebut. Bahasa gaul lebih kalem, banyak orang menggunakan bahasa gaul saat berbicara, serta lebih efektif untuk SMS. Lebih efisien untuk berbicara, lebih cepat, serta lebih kalem. Ada yang hanya ikut-ikutan saja, supaya lebih terlihat gaul serta modern, bahasanya simpel dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Yang pertama, perlu adanya perjuangan pada ketika ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman serta kecintaan pada diri generasi bangsa,
terhadap bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Yang kedua, perlu adanya tindakan konkret dari seluruh pihak yang peduli terhadap keberadaan bahasa Indonesia yang artinya bahasa nasional, bahasa persatuan. Yang ketiga, menyadarkan warga Indonesia untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan sahih daripada bahasa gaul yang orang tua atau guru. Yang keempat, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa, serta juga masyarakat luas untuk memperkukuh bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Kesimpulan dari saya, masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan bahasa gaul pada komunikasinya sehari-hari. Hal tersebut ialah penyimpangan asal penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan serta perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya akan kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia pada negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bangsa Indonesia pada pemakaiannya dalam masyarakat terutama pada kalangan remaja atau seusianya. Keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bangsa Indonesia. Tetapi di sisi lain kita tidak mampu mencegahnya apalagi di kalangan anak-anak atau remaja karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat serta keliru satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak bisa dicegah tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali menaikkan keberadaan bahasa Indonesia itu sendiri. Saran dari saya, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara kita dan juga sebagai identitas bangsa. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus pintar dalam memilih serta mengikuti tren yang ada. Jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia merusak budaya bahasa kita sendiri. Sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan pelajar digunakan secara intensif, karena bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari. Seharusnya juga para orang tua mengajarkan pada anak-anaknya sejak dini, sehingga anak lebih memahami penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Cintailah bahasa Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan saya untuk membuat presentasi ini. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.